Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, kita kembali berjumpa. Ini adalah hari-hari menjelang Idul Adha. Kurang lebih ada sekitar 2 hari lagi, hari ini dan besok. Insya Allah kita akan sebentar lagi memasuki hari yang besar, yaitu tanggal 9 itu ada Yaumul Arafah, tanggal 10-nya Idul Adha, 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Tentu ini adalah hari-hari besar yang diisi dengan ibadah-ibadah besar pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, pada hari-hari ini tentu kita banyak sekali melihat kondisi yang menyedihkan. Hampir tiap hari kita mendengarkan informasi tentang kematian, terus juga ada saudara kita yang sakit dan harus dirawat. Ini sangat membuat kita harus betul-betul kembali mengevaluasi, melihat ke internal kita, ke dalam diri kita, karena memang ternyata yang namanya sakit dan yang namanya kematian itu adalah domain haknya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita betul-betul berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sakit, kapan kita menjemput ajal, kematian mendatangi kita, betul-betul kita tidak mengetahuinya. Ada yang sehat-sehat saja, bahkan orang yang selalu memotivasi kita untuk selalu berolahraga, dia mengingatkan kita terus, gitu kan. Tetapi Allah memberikan takdir kepadanya, diuji dengan sakit yang mendatanginya. Ini juga bagian dari takdir Allah yang harus kita yakini, dan cara meyakininya juga harus benar. Ini bagian dari rukun yang kita sebut dengan rukun iman, di mana kita harus meyakini bahwa kematian, sakit, sehat, itu kita hanya mampu berikhtiar, berusaha, sementara ketetapannya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain juga kita melihat ada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan masalah dan sebagainya. Kemarin saya lewat di tempat pembuangan sampah, itu kita melihat bagaimana bapak pemulung yang ketika sebelum pandemi, jadi jauh, kalau ada teman-teman kita yang dia sekarang kesulitan, itu para pemulung, pemungut sampah itu jauh sebelum pandemi ini dia sudah kesulitan. Pada sahabat-sahabat yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kesusahan, kesulitan, kadang perlu untuk melihat itu, bahwa ternyata para pemulung, orang yang tiap harinya mengambil
bahagian-bahagian sampah yang bisa diolah itu, lalu dia jual kembali kepada para penadah. Itu sebelum pandemi mereka sudah berat ujiannya, artinya dia sudah merasakan begitu pahitnya gitu. Nah, kadang kita sering melewati tempat itu tapi lupa mengambil hikmah dan pelajaran. Yang ingin kami sampaikan apa? Bahwa ternyata hidup ini penuh ujian, iya. Hidup ini dihiasi dengan tantangan dan segala macam cobaan, benar. Karena kita akan diuji, wala nabluwannakum, akan selalu gitu. Allah akan berikan ujian kepada kita. Nah, maka oleh karena itu, sahabat semua, kita tetap harus optimis, tetap harus semangat. Ya, kita memang berat, tapi itu ternyata ada orang yang jauh sebelum pandemi mereka juga sedang merasakan kehidupan yang berat. Ya, kadang kita jadi malu kalau melihat orang-orang yang bekerja keras pagi siang malam. Ya, artinya kita belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kita masih Allah berikan sesuatu yang jauh lebih baik, walaupun sekarang memang misalnya kita diuji gitu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil, dan banyak lagi sebenarnya dari kisah-kisah kehidupan ini yang bisa kita jadikan motivasi untuk diri kita, untuk bisa mengangkat semangat kita untuk mau berjuang, mau lebih lebih percaya diri untuk menatap hari-hari depan kita. Ya, apalagi kalau kita pergi ke rumah sakit misalnya dan ketemu dengan orang-orang yang memang dalam keadaan sakit. Nah, kita yang sehat tentu ya jauh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Nah, mungkin kadang ini tertutup oleh kesibukan harian kita, aktivitas harian kita, sehingga nikmat ini yang tidak nyata kelihatannya bagi kita, padahal nikmat ini selalu dan hari-harinya kita menikmati nikmat yang Allah berikan pada kita. Wajar sebenarnya Allah SWT mengatakan qalilam ma tashkurun gitu kan, ya. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur gitu. Ya, kenapa tadi? Karena tertutup, ya, nikmat Allah ini tertutup oleh aktivitas harian kita, oleh kesibukan kita. Ya, mudah-mudahan hari-hari di bulan Zulhijjah ini kita bisa, kalau seandainya kita diuji dengan yang berat, maka silahkan dilihat, diukur nikmat yang Allah berikan, mulai dari kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa beraktivitas normal dibandingkan orang lain yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk beraktivitas normal. Itu saja mungkin pada pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan cerita santai ini bisa memberikan sesuatu lah buat saya nyampaikan, atau buat sahabat-sahabat yang menonton video ini. Terima kasih. Keep spirit, tetap jaga semangat dan jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.